Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Saida dengan NIM 20211B86206023. Baik, saya akan mempresentasikan hasil makalah saya dengan judul Aliran Psikologi Humanistik Arthur Wacom. Aliran humanisme muncul pada tahun 90-an sebagai reaksi ketidakpuasan terhadap pendekatan psikoloanalista dan behavioristik sebagai sebuah aliran dan psikologi. Aliran ini boleh dikatakan relevan masih muda, bahkan beberapa ahlinya masih hidup dan terus-menerus mengeluarkan konsep yang relevan dengan bidang pengkajian psikologi yang sangat menekankan pentingnya kesadaran, aktualisasi diri, dan hal-hal yang bersifat positif tentang manusia. Pengertian humanistik yang beragam membuat batasan-batasan aplikasinya dalam dunia pendidikan yang beragam. Teori humanisme menyatakan bahwa bagian terpenting dalam proses pembelajaran adalah unsur manusianya. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah, di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana teori belajar humanistik? 2. Bagaimana teori belajar menurut Arthur Wacom? 3. Bagaimana peran guru dalam teori Arthur Wacom? 4. Bagaimana peran siswa dalam teori Arthur Wacom? 5. Apa saja kelebihan dan kekurangan teori humanistik? Poin A. Teori belajar humanistik. Menurut Omar Hamalik 2010, belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungannya. Sedangkan menurut Turasa Hakim 2007, belajar adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia, dan perubahan tersebut ditampakkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan lain-lain kemampuannya. Poin B. Teori belajar menurut Arthur Wacom. Mereka mencurahkan banyak perhatian pada dunia pendidikan. Meaning, makna atau arti, adalah konsep dasar yang sering digunakan. Belajar terjadi bila mempunyai arti bagi individu. Guru tidak bisa memaksakan materi yang tidak disukai atau tidak relevan dengan kehidupan mereka. Poin C. Peran guru dalam teori Arthur Wacom. 1. Fasilitator sebaiknya memberi perhatian kepada pencipta suasana awal, situasi kelompok, atau pengalaman kelas. 2. Fasilitator membantu untuk memperoleh dan memperjelas tujuan-tujuan perorangan di dalam kelas dan tujuan-tujuan kelompok yang bersifat umum. 3. Dia mempercayai adanya keinginan dari masing-masing siswa untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang bermakna bagi dirinya sebagai kekuatan pendorong yang bersembunyi di dalam belajar yang bermakna tadi. 4. Dia mencoba mengatur dan menyediakan sumber-sumber untuk belajar yang paling luas dan mudah dimanfaatkan para siswa untuk membantu mencapai tujuan mereka. 5. Dia mendapatkan dirinya dari sebagai suatu sumber yang fleksibel untuk dapat dimanfaatkan oleh kelompok. 6. Di dalam menanggapi ungkapan-ungkapan di dalam kelompok kelas dan menerima baik isi yang bersifat intelektual dan sikap-sikap perasaan, dan mencoba untuk menanggapi dengan cara yang sesuai baik bagi individu maupun kelompok. Poin D. Peran siswa dalam teori Arthur Wacom. Dalam teori Arthur Wacom, peran siswa lebih dominan karena guru berfokus pada fasilitator yang coba memberikan arahan kepada siswa. Siswa berperan sebagai pelaku utama yang memaknai proses pengalaman belajarnya.
belajarnya. Diharapkan siswa memahami potensi diri, mengembangkan potensi dirinya secara positif, dan meminimalkan potensi diri yang bersifat negatif. Poin E, kelebihan dan kekurangan teori belajar humanistik. 1. Kelebihan teori belajar. A. Teori belajar cocok untuk diterapkan dalam materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. B. Indikator dari keberhasilan aplikasi ini adalah siswa merasa senang, bergairah, berinisiatif dalam belajar, dan terjadi perubahan pola pikir, perilaku, dan sikap atas kemauan sendiri. C. Siswa diterapkan menjadi manusia yang bebas, tidak terikat oleh pendapat orang lain, dan mengatur pribadinya sendiri secara bertanggung jawab tanpa mengurangi hak-hak orang lain atau melanggar norma, disiplin, atau etika yang berlaku. 2. Kekurangan teori belajar. A. Siswa yang tidak mau memahami potensi dirinya akan ketinggalan dalam proses belajar. B. Terlalu memberi kebebasan pada siswa. Mungkin itu saja hasil makalah dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.